Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our study today by reciting all basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Never forget, don't ever forget. We have to say basmalah. Yo semua. Because we do the activity. Because we do the nice thing. Remember for your mother say. Remember your father say. Bismillahirrahmanirrahim. Always to say all the time. Always to say all the time. Always to say all the time. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab yang pertama, yaitu zakat. Ya, coba saya kalau boleh tanya, coba masih ingat enggak zakat itu rukun Islam yang keberapa? Ayo. Satu, coba apa? Satu, syahadat. Dua, sholat. Dan yang ketiga, zakat. Nah, saya ulangi lagi, syahadat, sholat, dan yang ketiga, zakat. Jadi zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Tentunya kalian pernah dengar apa itu zakat. Yang paling kalian dengarkan, sering didengarkan ya, mungkin bahkan kalian tahu pernah melaksanakan, yaitu zakat fitrah ya. Nanti kita akan bahas pengertian zakat fitrah itu bagaimana nanti di minggu depan. Nah, sekarang kita akan belajar pengertian zakat secara umum. Nah, secara bahasa atau lughah, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suci. Kemudian bertambah, bisa diartikan bertambah, bisa juga diartikan berkembang, juga bisa diartikan berkah, juga bisa diartikan terpuji. Nah, jadi zakat itu suci. Makanya salah satu tujuan dari zakat itu untuk mensucikan apa? Jiwa, raga kita, mungkin harta benda kita. Ya. Dan orang yang berzakat itu pasti akan bertambah, 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 bertambah terus pahalanya. Oke. Nah, secara istilah zakat itu berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sesuai aturan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya. Jadi yang dikeluarkan itu harta benda yang kita miliki dan memiliki aturan. Termasuk yang kita beri pun itu juga memiliki aturan. Siapa yang kita beri? Nah, itu tidak seenak-enaknya kita memberi zakat, terutama itu kalau zakat fitrah. Nah, macam-macam zakat. Yang paling sering kita dengar yaitu zakat fitrah yang pertama. Jadi ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa dan raga kita. Nah, yang biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, ya, menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, kita melaksanakan zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Nah, berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu diatur oleh waktu, tapi kalau zakat mal tidak diatur oleh waktu. Tetapi apa zakat mal itu? Zakat harta atau benda yang kita miliki, yang kita keluarkan apabila harta kita itu sudah mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, dasar hukumnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77 itu disebutkan, kita baca sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Dirikanlah sholat. Nah, ini Allah langsung berfirman. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, artinya berarti apa? Allah itu menyuruh kita. Kalau kita yang menyuruh itu adalah Allah, maka wajib untuk melaksanakan. Maka di sini hukum dari zakat itu fardu ain. Fardu ain itu apa? Sama seperti sholat, yaitu wajib. Nah, tapi kalau zakat itu ada lanjutannya atas tiap-tiap orang yang cukup syaratnya, karena banyak sekali syarat-syarat untuk melakukan atau mengeluarkan zakat. Nah, Rasulullah sendiri itu sudah mulai mewajibkan zakat itu sejak tahun 2 Hijriah. Berarti tahun 2 Hijriah itu 2 tahun setelah Nabi hijrah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini secara umum. Syarat untuk mengeluarkan zakat itu yang pertama harus Islam. Harus beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Nah, merdeka ini insya Allah di zaman sekarang insya Allah semuanya merdeka. Kalau dulu di zaman Rasulullah masih banyak budak. Nah, makanya di sini dulu Rasulullah itu memberikan isyarat atau memberikan syarat bahwa yang boleh mengeluarkan zakat itu harus merdeka. Kemudian akil atau berakal. Kemudian balik itu cukup umur, dan yang terakhir mencapai nisab, mencapai ukuran. Nah, nanti kita bahas. Nah, sekarang saya bilang tadi bahwa zakat itu memiliki apa? Aturan, bahkan penerimanya pun itu memiliki aturan. Nah, di sini siapa saja yang berhak menerima zakat, yang boleh menerima zakat, itu ada 8 asnaf, yaitu 8 penerima yang boleh menerima zakat. Yang pertama ada Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, kemudian yang ketiga ghorim, yang keempat mu'alaf, yang kelima amil, yang keenam rikob, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir yang kedelapan ibnu sabil. Biar mudah menghafalnya, nah, seperti biasa, yuk kita nyanyikan. Ada yang tahu ini? Coba kira-kira yang pas pakai lagu apa? Nah, yuk coba. Mungkin kalian pernah dengar lagu Yahlal Waton. Ayo kita coba pakai lagu Yahlal Waton. Ayo. 1, 2, 3. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 ghorim, 4 mu'alaf, 5 amil, 6 rikob, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Sekali lagi, 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 ghorim, 4 mu'alaf, 5 amil, 6 rikob, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Saya ulangi lagi. 1 fakir, 2 miskin,
3 ghorim, 4 mu'alaf, 5 amil, 6 rikob, 7 fisabilillah, dan yang terakhir 8 apa? Ibnu sabil. Nah, apa itu fakir, miskin, ghorim, mu'alaf, amil, rikob, fisabilillah, ibnu sabil? Nah, sekarang yang terakhir. Nah, kita buat sebagai tugas. Coba silahkan cari fakir itu apa, miskin itu apa, ghorim itu apa, mu'alaf itu apa, amil itu apa, rikob itu apa, fisabilillah itu apa, dan terakhir ibnu sabil itu apa. Silahkan dicari di buku paket, buku fikih. Silahkan ditulis di buku tugas. Pengertian fakir, miskin, atau 8 asnaf penerima zakat ini silahkan dikerjakan, ditulis di buku tugas, dikumpulkan di WA-nya Pak Agus. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.